Kita mencari KPK dulu. KPK itu semuanya ditulis. Ada siapa aja? Ada angka 2, ada angka 3, Halo, selamat malam adik-adik semuanya. Apa kabar? Kali ini Cubupedia akan membahas tentang KPK dan FPB, yaitu pada bilangan bulat. Oke. Sebelumnya, gimana? Sudah lancar belum perkalian dan pembagiannya? Kalau belum, usahakan sebisa mungkin sudah lancar perkalian 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10. Kalau kalian benar-benar belum bisa, usahakan dalam satu hari kalian bisa menghafal cukup 5 saja. Sehari 5. Esok harinya 5 lagi. Esok harinya 5 lagi, seperti itu ya. Nanti lama-kelamaan kalian akan menguasai sampai 10 kali 10. Karena apa? Karena perkalian ini adalah fondasi dasar kalian untuk mempermudah mengikuti pelajaran matematika selanjutnya. Oke ya, langsung aja. Apa itu KPK? Sebelum kita bahas KPK itu apa, sekarang kakak kasih singkatannya dulu. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini yang diambil adalah huruf K-nya. Apa pengertian dari KPK? Sekarang ada pertanyaan nih yang harus dijawab dulu. Sudah tahu belum arti kelipatan suatu bilangan? Kelipatan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian angka tertentu dengan bilangan asli. Misal, carilah kelipatan dari 2 bilangan di bawah ini. Bilangan apa sajakah itu? 3 dan 4. Sekarang kita bahas yang kelipatan 3 dulu ya. Jadi, tadi bilangnya apa? Merupakan hasil perkalian angka tertentu, misalkan angka 3 dengan bilangan asli. Bilangan asli masih ingat nggak? Kalau sudah lupa, tonton video Cubupedia sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, ini misalkan 3 dikali 1. 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 4, 3 dikali 5. Titik 3 ini menandakan dan seterusnya. Bilangan tertentunya adalah bilangan 3, bilangan aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan berapa? 3 kali 1 itu 3, 3 kali 2 itu 6, selanjutnya 9, 12, 15, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Kalau kelipatan 3, kita lihat pasti nambahnya 3 gitu ya. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, dan seterusnya. Selanjutnya sekarang yang kelipatan 4. Berarti bilangan tertentunya adalah angka 4 dikali bilangan asli. Sama kayak tadi ya. Ini bilangan tertentunya 4 yang warna kuning, bilangan aslinya adalah yang warna putih. Langsung aja, sehingga hasilnya adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Oke, sekarang sudah tahu kan arti kata kelipatan? Nah, sekarang sudah tahu belum arti kelipatan persekutuan? Kalau tadi hanya kelipatan saja nih, kalau sekarang ada kelipatan persekutuan. Atau dalam kurung di sini dari 2 bilangan atau lebih. Kalau ada kalimat persekutuan berarti minimal 2. Jadi di sini 2 atau lebih. Kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan suatu bilangan yang sama dengan kelipatan suatu bilangan yang lain. Apa sih pengertiannya? Untuk memahaminya sekarang, misal carilah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Oke, berarti kita lihat kelipatan 3 itu yang biru, yang ini. Kalau yang kelipatan 4 yang ini, yang kuning ya. Oke, yuk kita lihat. Angka berapa aja sih yang sama? Kayak ini kita kelihatan nggak nih? Betul, angka 12. Ada lagi nggak? Ada, betul, angka 24. Selanjutnya angka 36.
Betul. Dan masih banyak lagi ya. Tak terhingga di sebelah kanan sana. Jadi, siapa saja kelipatan persekutuan 3 dan 4? Berarti yang tadi kakak sebutkan, yang kakak lingkari tadi ini. Siapa aja? 12, 24, dan 36. Kalau di sini dan masih banyak lagi ya. Oke, dan tak terhingga. Ini simbolnya titik-titik 3. Oke, kita kembali ke soal sebelumnya. Apa itu KPK? Ya, pengertiannya KPK itu apa? KPK adalah sebuah, ingat, sebuah itu berarti satu. Sebuah bilangan berarti satu bilangan persekutuan. Ya, bilangan persekutuan. Tapi yang dicari adalah yang terkecil dari beberapa bilangan. Boleh 2 bilangan, boleh 3 bilangan, boleh 4 bilangan, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah tadi berapa aja? 12, 24, 36, dan seterusnya. Jadi, kita sekarang bisa menentukan KPK-nya. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah, apa tadi KPK? Sebuah bilangan persekutuan, berarti 12, 24, 36, tapi pilih yang terkecil. Dari 12, 24, 36, dan seterusnya, siapa paling kecil? Betul, 12. Oke, jadi 12 adalah KPK dari 3 dan 4. Mudah bukan? Gimana adik-adik? Udah paham belum? Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi ya videonya. Selanjutnya, apa itu FPB? Singkatan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. B-nya diambil dari kata besar. Apa pengertian FPB? Kayak sama seperti KPK tadi, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu. Sudah tahu belum arti faktor suatu bilangan? Adik-adik udah tahu belum kata faktor itu artinya apa? Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi bilangan yang dimaksud. Apa sih kok ada bilangan, suatu bilangan, dan ada bilangan yang dimaksud? Oke, ini maksudnya. Misal, carilah faktor dari 12. Berarti 12 ini adalah bilangan yang dimaksud. Ada hafal nggak perkalian berapa aja yang menghasilkan angka 12? Coba sebutkan. Oke, 1 kali 12 sama dengan 12. Betul. Selanjutnya 2 dikali 6. Betul. Selanjutnya 3 dikali 4. Selanjutnya 4 kali 3. Selanjutnya 6 kali 2. Selanjutnya 12 kali 1. Jadi suatu bilangan yang dapat membagi. Berarti karena 12 ini adalah hasil perkalian mereka, berarti ini adalah faktornya dari 12. Jadi faktor dari 12 siapa aja? Yang ada di sebelah kiri sama dengan. Oke, berarti siapa aja nih? Kita sambil urutkan ya. Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 12. Ini 1 sudah disebutkan, nggak usah disebutkan lagi. 2 nggak usah disebutkan lagi. 3, 4, 6, 12 nggak usah. Karena kiri dan kanan sama. Oke ya. Jadi siapa aja? Oke, ini tadi dia. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian carilah faktor dari 9. Siapa aja perkalian yang menghasilkan 9? Betul, 1 kali 9. Selanjutnya 3 kali 3. Ada lagi nggak? 9 kali 1, betul. Jadi faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Kakak ulangi lagi. Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi suatu bilangannya. Itu ini yang warna kuning ya. Misalkan dari 12 itu
suatu bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Mereka semuanya bisa membagi 12. Ini yang disebut dengan faktor. Begitu juga dengan 1, 3, dan 9. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Sudah tahu belum arti faktor persekutuan? Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor suatu bilangan yang sama dengan faktor suatu bilangan yang lain. Misal, carilah faktor persekutuan dari 12 dan 9. Kita lihat ini faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 9. 1, 3, 9. Ada yang sama nggak? Betul, ada yang sama. Angka berapa aja? Angka 1. Selanjutnya ada yang sama lagi nggak? Betul, angka 3. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 9 adalah 1 dan 3. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Apa pengertiannya FPB? FPB adalah sebuah faktor. Ingat ya, di sini ada kata-kata sebuah. Sebuah faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan. Contoh yang sudah kita cari adalah faktor persekutuan dari 12 dan 9. Tadi adalah 1 dan 3. Dari 1 dan 3, yang terbesar adalah angka 3. Jadi, FPB dari 12 dan 9 adalah 3. Oke? Gimana adik-adik? Mudah bukan? Mudah ya? Oke, kakak. Kalau kalian masih belum paham, silahkan putar ulang lagi video ini di bagian yang kalian tidak paham. Selanjutnya, kita berlatih mencari KPK dan FPB. Sekarang metodenya menggunakan pohon faktor atau pohon faktor prima. Berarti kita menggunakan bilangan prima. Apa bilangan prima itu? Masih ingat nggak? Kalau lupa, silakan tonton lagi video Cupupedia di bilangan bulat bagian pertama. Itu dijelaskan jenis-jenis bilangan. Ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil, dan seterusnya. Contoh soal. Carilah KPK dan FPB dari 12 dan 18. Langkah-langkahnya adalah, oke, ini langkah-langkahnya harus tertib ya, biar tidak salah. Yang pertama apa? Mencari faktor prima masing-masing bilangan. Berarti dari 12 dan 18 kita buat pohon faktornya. Kalau kakak bilang pohon faktor berarti faktor prima ya. Yuk kita mulai dari angka 12. 12 itu bisa dibagi 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. 6 bisa dibagi lagi oleh bilangan prima? Bisa, yaitu dibagi angka 2 lagi. 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke, betul ya? Jadi, faktor prima dari 12 adalah yang ini saja. Berarti 2 kali 2 kali 3. Atau 2 kali 2 itu bisa disingkat dengan 2 pangkat 2. Kemudian kita bahas yang 18. 18 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 9. 9 bisa dibagi angka 3, hasilnya adalah 3. Jadi, faktor primanya adalah 2 dikali 3 dikali 3. Langkah selanjutnya, nyatakan dalam bentuk perkalian. Yang pertama kita 12 dulu. 12 itu tadi kakak bilang 2 pangkat 2. Ini karena 2 kali 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3. Ya, jadi 12. Kemudian untuk yang 18 itu 2 kali 3 kali 3. Ya,
yang ini. Oke. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Langkah selanjutnya untuk mencari KPK sekarang. Tadi 2 langkah ini semuanya untuk nyari KPK ataupun mencari FVB harus dikerjakan. Oke, sekarang kita bicara tentang KPK dulu ya. Langkah untuk mencari KPK adalah tulis semua perkalian yang ada. Perkalian yang ada apa maksudnya? Yang ini semuanya ditulis. Bagi bilangan yang sama, gunakan pangkat yang tertinggi. Di 12 ada angka 2 dan 3. Di 18 ada angka 2 dan 3. Jadi KPK-nya kita tulis semuanya. Jadi antara 2 dan 3. Karena sama, di 12 ada 2, di 18 ada 2, kita gunakan pangkat yang paling tinggi. Oke, kita lihat yang ini. Yang 18 pangkatnya 1, si 2-nya. Kalau 12 pangkatnya 2. Jadi kita pakai yang pangkatnya tertinggi. Oke, ini. Kemudian angka 3. Angka 3 di 12 pangkatnya 1. Di 18 ini pangkatnya 2. Jadi 3 pangkat 2. Berapa nilainya? 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga 4 kali 9 adalah 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Kemudian, untuk mencari FVB, langkahnya adalah tulis semua perkalian bilangan yang sama saja. Ya. Dan gunakan pangkat paling kecil. Tadi syaratnya harus yang sama dan pangkat paling kecil. 12 dan 18 ini faktornya sama-sama angka 2 dan 3. Jadi 2 kali 3. Karena pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Ini bisa langsung dicari. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FVB dari 12 dan 18 adalah 6. Gimana? Gampang ya? Kita bahas contoh soal selanjutnya ya. Oke, ini ada 3 bilangan. 42, 60, dan 70. Tadi langkahnya ada 3. 1, 2. 1 dan 2 langkahnya sama. Kemudian kalau mencari KPK, 3-nya ke sini. Kalau mencari FVB, 3-nya ke sini. Langsung aja kita cari faktor masing-masing. 42. 42 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 21. 21 bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 7. Untuk 60. 60 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 30. 30 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 15. 15, 2 sudah tidak bisa membagi 15, jadi bilangan prima yang lain adalah 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Oke, ini 5 adalah bilangan prima, berarti sudah selesai sampai sini. Kemudian angka 70. Kita bagi dengan 2 dulu. 70 bagi 2 hasilnya adalah 35. 35 dibagi 2 tidak bisa. Bilangan prima setelah 2 adalah angka 3. 35 pun tidak bisa dibagi 3. Angka prima setelah angka 3 adalah 5. Jadi 35 kita bagi 5. Hasilnya adalah 7. Karena 7 adalah bilangan prima, jadi langkahnya stop sampai sini. Langkah selanjutnya nyatakan dalam bentuk perkalian. 42 itu adalah 2 dikali 3 dikali 7.
60 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 2 boleh dinyatakan dengan 2 pangkat 2. 70 adalah 2 dikali 5 dikali 7. Kita mencari KPK dulu. KPK itu semuanya ditulis. Ada siapa aja? Ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5, dan angka 7. Kita tulis semua. Berarti ada 2, 3, 5, 7. Bilangan yang sama yang dimiliki oleh tiga-tiganya adalah angka 2, ya. Dan gunakan pangkat tertinggi. Yang mana? Betul, yang 2 pangkat 2. Yang ini ya. Ya, jadi 2 pangkat 2. Kita hitung. Langsung hasilnya adalah 420. Silahkan kalian bertahap. 2 kali 2 itu 4, dikali 3, 12, dikali 5, dikali 7, dan selanjutnya. Ingat, cara mengalihkan ini sudah kakak jelaskan di sifat-sifat operasi hitung. Ada asosiatif, distributif, ada komutatif. Silahkan kalian gunakan itu. Kalau lupa, silahkan lihat lagi videonya ya. Untuk mencari FPB, kita tulis perkalian yang bilangannya sama saja. Yang sama siapa? Hanya angka 2. Oke. 3, 70 tidak punya. Ya, angka ini 3, ini 3, 70 tidak punya. Jadi 3 tidak boleh. Angka 5, 60 punya, 70 punya, 42 tidak punya, jadi 5 tidak boleh. Angka 7, di 42 punya, di 70 punya, di 60 tidak punya, jadi 7 tidak boleh. Jadi yang kita tulis adalah hanya angka 2. Pangkat paling kecil berapa? Pangkat 1. Jadi FPB dari 42, 60, dan 70 adalah 2. Gimana adik? Sudah paham belum? Kalau belum, kakak sarankan putar lagi ya videonya dari bagian yang kalian belum paham. Selanjutnya, kita akan bahas gunaan KPK dan FPB, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam peristiwa alam. Ini hanya contoh cerita saja. Misal, Andi berenang setiap 3 kali sehari, Budi berenang setiap 4 hari sekali. Berarti mereka punya jadwal berbeda. Jika hari ini mereka berenang bersama-sama, berapa hari lagi kah mereka akan berenang bersama kembali? Berarti kalian mencari KPK. Ini kalian disuruh mencari KPK. Kemudian, ayah membuat lampu hias terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Jika lampu warna merah padam setiap 6 detik sekali, lampu warna kuning padam setiap 8 detik sekali, dan lampu warna hijau padam setiap 4 detik sekali. Ketiga lampu tersebut padam hanya dalam waktu 2 detik. Jika mereka menyala bersama pada pukul 12.00, berapa detik lagikah mereka akan menyala bersama kembali? Ini pun kita menggunakan KPK. Contoh selanjutnya, menghitung pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi, penggunaan KPK dan FPB nanti akan dipakai di materi pecahan, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh penggunaan dalam peristiwa alam, yaitu untuk apa? Memprediksi terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Contoh selanjutnya, memprediksi terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Posisinya di mana?
dan rasinya rasi apa. Selanjutnya, kita berlatih KPK dan FPP. Silahkan lihat di buku masing-masing, atau nanti kalian tunggu arahan dari Bu Guru atau Pak Guru ya di sekolah masing-masing. Kalian nanti suruh mengerjakan latihan yang mana. Begitu adik-adik, selamat berlatih. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian isi di kolom komentar di bawah video ini. Sampai bertemu kembali di channel Cupupedia selanjutnya. Terima kasih. Dadah.